Saya Uya Kuya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Islam. Saya Sepol. Saya aslinya 2 orang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang. Saya Diki. Saya Keisha. Saya Naila. Saya Salsa. Saya Irma. Saya Ayu. Saya Amel. Saya Rida. Di balik rimba Kalimantan yang hijau, Indonesia sedang menulis babak baru sejarahnya. Sebuah kota lahir, membawa harapan dan cita-cita. Ibu kota negara Nusantara. Disinilah pusat pemerintahan masa depan dibangun. Memadukan kearifan lokal dengan teknologi modern. Nusantara bukan hanya titik peta, tetapi Indonesia menjadi poros kekuatan baru di Asia Tenggara. Ibu kota Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. IKN bukan hanya proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur, tapi visi Indonesia Emas 2024 sebagai kota pintar atau smart city yang mengintegrasikan teknologi seperti digital AI, IoT, dan juga big data untuk efisiensi dan keberlanjutan. Proyek ini dimulai tahun 2019 dengan membutuhkan investasi sekitar 466 triliun rupiah dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, dan juga investasi swasta. Perpindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan distribusi antara ekonomi dan populasi yang terlalu berfokus pada Pulau Jawa. Jakarta akan masih berperan sebagai pusat ekonomi, bisnis, maupun pariwisata. Sedangkan IKN atau Ibu Kota Nusantara akan berperan sebagai administrasi negara untuk menawarkan identitas yang unik dan berbeda. Ibu Kota Nusantara atau IKN merupakan salah satu keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun keputusan tersebut terdapat pro dan kontra oleh masyarakat. Tetapi dengan adanya sebuah keputusan tersebut, pemerintah melakukan adanya sebuah komitmen untuk tetap melaksanakan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu, kelompok kami akan menjelaskan apa aja sih peluang dan tantangan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Peluang untuk Ibu Kota Nusantara. Peluang pertama, pemerataan pembangunan. Dengan adanya IKN di Kalimantan, pertumbuhan ekonomi yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa dapat tersebar lebih merata ke wilayah timur Indonesia. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan mendorong pertumbuhan di daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang. Yang kedua, pusat inovasi dan transformasi digital nasional. Dengan konsep Smart City, IKN dapat menjadi laboratorium inovasi teknologi tempat pengembangan kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things yang mendukung program transformasi digital nasional. Kota ini berpotensi menjadi contoh tata kelola modern bagi daerah lain di Indonesia. Peluang ketiga yaitu sektor jasa. IKN bakal jadi pusat ekonomi baru. Orang lokal sampai pengusaha dari mana saja bisa melakukan bisnis, investasi, dan memperluas lapangan kerja. Jadi bukan pemerintah saja yang merasakan keuntungannya, masyarakat juga ikut merasakan keuntungannya loh. Peluang keempat yaitu pendidikan dan kesehatan. Pembangunan IKN bikin akses sekolah, kampus, bahkan rumah sakit menjadi lebih gampang. Warga bisa dapat pendidikan bagus tanpa harus jauh-jauh ke kota besar. Terus layanan kesehatan juga lebih modern dan terjangkau. Intinya, kualitas hidup orang sekitar akan lebih baik. Peluang kelima yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan IKN butuh jasa konstruksi, bahan bangunan, kendaraan, dan teknologi transportasi. Ini peluang besar buat kontraktor, produsen, dan investor untuk dapat proyek, kembangkan bisnis, dan untung dari pertumbuhan ekonomi. Dan peluang yang terakhir atau peluang keenam adalah tata kelola pemerintahan. IKN buka peluang untuk pemerintahan lebih modern. Layanan publik bisa digital, cepat,
transparan, dan mudah diawasi. IKN jadi pusat inovasi teknologi seperti AI dan Big Data, plus koordinasi antara lembaga lebih efisien dengan sistem data terpadu. Ada beberapa tantangan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tantangan yang pertama yaitu tantangan lingkungan. Tantangan lingkungan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini merujuk pada resiko kerusakan alam yang diakibatkan oleh konstruksi besar-besaran seperti pembukaan lahan, pembangunan jalan, gedung, dan infrastruktur. Jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ketat seperti reboisasi dan pengelolaan limbah, maka hutan Kalimantan yang kaya akan keragaman hayati bisa mengalami kerusakan jangka panjang. Kemudian tantangan yang kedua yaitu kesiapan sumber daya manusia lokal. Masyarakat lokal di Kalimantan Timur juga harus bersaing dengan tenaga kerja di luar daerah. Tantangan ini mencakup peningkatan keterampilan, pendidikan, dan juga kesempatan kerja. Sehingga masyarakat sekitar tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai pelaku Ibu Kota Nusantara. Tantangan yang ketiga itu ada pembiayaan dan investasi. Meski pemerintah menargetkan sebagian besar pembiayaan berasal dari investasi swasta, realisasi komitmen investasi belum sesuai target. Tantangan ini muncul pada iklim investasi, kepastian hukum, dan kepercayaan investor terhadap stabilitas proyek jangka panjang. Yang keempat, klaim lahan. Saat pembangunan IKN berlangsung, bisa muncul perselisihan kepemilikan tanah karena banyak pihak dengan latar belakang berbeda. Misalnya warga adat, penduduk lokal, investor, atau pemerintah daerah mengklaim lahan yang sama. Oleh karena itu, proses pembebasan lahan perlu disertai pendataan yang jelas, dialog dengan masyarakat, dan penyelesaian hukum yang adil agar tidak terjadi sengketa. Tantangan kelima, keterbatasan infrastruktur pendukung. Meskipun pusat pemerintahan IKN sedang dibangun, sarana pendukung di sekitar seperti jalan penghubung, transportasi umum, listrik, air bersih, dan jaringan inter belum terpenuhi siap. Kekurangan ini bisa memperlambat pemindahan aparatur sipil negara atau disebut ASN. Dan mengganggu kegiatan pemerintah karena akses mobilitas kebutuhan energi dan komunikasi belum terpenuhi dengan baik. Tantangan keenam, perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan untuk membangun IKN mengalihfungsikan hutan, lahan pertanian, dan pemukiman tradisional menjadi kawasan kota dan infrastruktur. Akibat habitat satwa hilang dan memicu kerusakan ekosistem. Aliran air alami juga terganggu memicu kerusakan ekosistem. Masyarakat lokal kehilangan lahan untuk bertani, berburu, atau kegiatan adat. Tanpa perencanaan lingkungan dan perbedaannya, warga dampak ekologis dan sosial dapat berlangsung jangka panjang. Pembangunan Ibu Kota Nusantara bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, melainkan momentum besar untuk menciptakan pemerataan ekonomi, mendorong inovasi, dan memperkuat tata kelola negara. Berbagai peluang mulai dari jasa pertumbuhan sektor jasa, teknologi, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, memberi harapan bagi kemajuan Indonesia. Namun, tantangan seperti risiko kerusakan lingkungan, keterbatasan infrastruktur, pendukung, dan potensi konflik sosial harus diantisipasi. Keberhasilan IKN tergantung pada perencanaan yang matang, kolaborasi pemerintahan, swasta, dan masyarakat, serta komitmen penjagaan kelestarian alam dan keadilan sosial. Dengan pengelolaan yang bijak, IKN dapat menjadi simbol Indonesia Emas 2045, kota yang cerdas, hijau, dan inklusif bagi seluruh rakyat. Yang menyeimbangkan antara ulang lah. Agak giniin. Jangka panjang. Dia ketawa. Potensi konflik sosial. Contoh tata kelola modern. Tantangan. Aku mau apa lagi? Jangka panjang. Ngulang.